Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 631, pil obat yang ingin disempurnakan Ye Yuan bernama pil roh iblis Skanda Ancient, pil iblis tingkat rendah tingkat 5. Tanpa ragu, jenis pil obat yang ingin disempurnakan Ye Yuan ini perlu mengeluarkan harga yang cukup besar. Kesulitan pemurnian pil obat tier 5 berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari pil obat yang dia sempurnakan sebelumnya. Tapi di antara formula pil Ye Yuan, mana yang mudah disempurnakan? Sebenarnya, Ye Yuan tidak memiliki hubungan apapun dengan Yuxin, tapi Ye Yuan akhirnya tetap memutuskan untuk membantunya menyempurnakan pil iblis roh kuno Skanda. Seperti yang dikatakan Yu Huan, klan rubah peri berwajah giok ini memang baik hati. Jika itu adalah ras iblis lain, mungkin tidak akan mudah baginya untuk ingin melalui cobaan seperti itu. Selain itu, agar Ye Yuan ingin bertahan hidup di wilayah iblis ini, dia harus terikat pada sebuah faksi. Kalau tidak, dengan identitas ras manusianya, dia benar-benar akan menjadi tikus yang berlarian di jalanan yang diteriaki semua orang untuk dibunuh. Itu juga tidak pasti seperti apa keberadaan wilayah iblis ini. Sebenarnya ada powerhouse tier 6 di sini. Selain itu, melihat keadaan saat ini, pakar tingkat 6 pasti tidak mungkin hanya satu atau dua. Dengan banyak pertimbangan, Ye Yuan tetap memutuskan untuk menyempurnakan pil iblis roh kuno Skanda. Tentu saja, dalam hal ini masih ada Yusu, kontribusi gadis kecil yang lugu itu. Setelah Ye Yuan pergi ke pengasingan tertutup, dia memurnikan pil obat kultivasi tingkat 4, pil penambah esensi laut surgawi. Selama ini Ye Yuan benar-benar menyimpan cukup banyak obat roh tier 4, mengandalkan sumber daya yang ada, menyempurnakan beberapa pil penambah esensi laut surgawi sudah lebih dari cukup. Ye Yuan berencana memanfaatkan waktu 10 hari ini untuk menerobos laut jiwa tingkat kedua. Meskipun energi esensinya jauh lebih tebal dibandingkan dengan seniman bela diri biasa saat ini, ingin menyempurnakan pil obat tier 5, masih agak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan, untuk dapat meningkatkan sedikit-sedikit. Setelah 10 hari, di bawah bantuan pil penambah esensi laut surgawi, Ye Yuan menerobos ke laut jiwa tingkat kedua dalam satu pukulan. Saat itu, persediaan obat roh yang diinginkan Ye Yuan juga telah tiba. Itu disampaikan secara pribadi oleh Yu Huan. Ini semua adalah obat roh tingkat 5, Anda dapat memurnikan pil obat, Yu Huan berkata dengan ragu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengambilnya. Apakah Anda pikir saya ingin memperbaiki pil obat untuk Anda semua? Ye Yuan menjawab tanpa syarat. Yu Huan tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Sebagai leluhur tua klan rubah giok, kapan ada yang berani berbicara seperti ini padanya sebelumnya? Namun, bocah di depannya ini, emosinya luar biasa buruk. Seperti keberuntungan, dia masih membutuhkan bantuannya dan tidak bisa melakukan apapun padanya. Kesuraman di hati Yu Huan hanya bisa dibayangkan. Baiklah, saya harus menyusahkan Anda dengan masalah ini. Jika Anda benar-benar dapat merawat Sin Er, Anda akan menjadi tamu kehormatan klan rubah peri berwajah giok kami. Permintaan apapun yang Anda miliki, nyatakan saja. Yu Huan berkompromi. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak punya permintaan lain. Anda hanya tidak memenjarakan saya di ruang bawah tanah selama sisa hidup, saya akan melakukannya. Yu Huan merasa malu lagi, dia menemukan bahwa dia selamanya tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di depan Ye Yuan, jadi dia hanya bisa pergi. Ye Yuan menyimpan tanaman herbal roh dan memasuki pengasingan tertutup lagi. Ye Yuan mengeluarkan kuali persegi, menyiapkan semuanya, dan mulai bersiap untuk menyempurnakan pil iblis roh kuno Skanda. Tapi sebelum ini, Ye Yuan membiarkan Xiao Ruyan dan Rendong keluar. Terhadap murid-muridnya, Ye Yuan tidak akan pernah menutup-nutupi sikap seriusnya terhadap pil penyulingan. Ada kebutuhan bagi mereka untuk mengalaminya, itu bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Aku akan menyempurnakan pil obat tingkat 5, pil iblis roh kuno Skanda. Kalian perhatikan baik-baik, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Xiao Ruyan dan Rendong saling pandang dan sangat terkejut. Bukankah tuan mereka terlalu mengerikan? Hanya Ranak Raja Alkemia tahap awal dan dia akan menyempurnakan pil obat tier 5. Ye Yuan tidak menjelaskan terlalu banyak dan langsung mulai menyempurnakan pil. Xiao Ruyan dan Rendong tidak berani menunda, menatap Ye Yuan tanpa mengalihkan pandangan mereka. Seni pengumpulan roh 4 simbol, aktifkan. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berteriak ringan. Ye Yuan tiba-tiba meletus, menampilkan keterampilan alkimia ini terlihat lagi setelah lama absen. Seni pengumpulan roh 4 simbol ini tidak dianggap sebagai keterampilan alkimia yang sangat mendalam bagi Ye Yuan. Tapi untuk dia saat ini, tekanannya masih cukup besar. Jika bukan karena Ye Yuan memurnikan darah naga dan vitalitas darah tubuh fisiknya menjadi subur, dia bahkan mungkin tidak bisa bertahan di sana. Meski begitu,
Ye Yuan juga tidak berani lengah sedikit pun. Menyempurnakan pil obat tier 5 dengan ranah kultivasinya saat ini, dia harus berusaha sekuat tenaga. Ketika Ye Yuan berada di alam transformasi laut, itu sebenarnya sangat canggung, karena dia tidak memiliki cara melintasi alam untuk memperbaiki pil obat tier 4. Karena setelah menerobos ke alam transformasi laut, kekuatan jiwa tidak bertambah banyak. Memurnikan pil obat tier 4 sebenarnya setara dengan melintasi dua alam kultivasi utama untuk disempurnakan, ini tidak mungkin. Tetapi setelah alam kultivasinya menerobos ke alam laut jiwa dan melampaui kesengsaraan jiwa, jiwa ilahinya sudah memiliki lompatan kualitatif. Meskipun kekuatan jiwa Ye Yuan saat ini hanya tahap awal puncak alam Raja Alkimia, itu jauh lebih tebal dibandingkan dengan orang normal. Menambahkan keterampilan alkimia yang tidak dapat diprediksi, mungkinkah mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib, menyempurnakan pil obat tier 5. Di bawah tatapan heran kedua murid, embrio obat yang awalnya tidak kohesif berangsur-angsur memadat dan terbentuk. Guru, memiliki keterampilan alkimia seperti dewa. Ketika saya berada di keluarga Xiao sebelumnya, saya selalu berpikir bahwa saya sudah sangat luar biasa. Baru sekarang saya tahu bahwa saya bahkan belum mempelajari dasar-dasarnya. Xiao Ruyan tidak berani menyela Ye Yuan dan mengirimkan suaranya ke Rendong. Rendong mengangguk dan berkata, "Ini sebuah karya seni yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa keterampilan alkimia benar-benar dapat dilatih ke dunia seperti itu. Saya merasa bahwa dengan anugerah alami saya, berkultivasi selama 1000 tahun lagi dan saya juga tidak akan mencapai level guru. Sebenarnya, kita juga tidak perlu meremehkan kemampuan kita, dengan keterampilan alkimia guru. Dia dengan rela menerima kita dengan sendirinya sudah menunjukkan banyak masalah. Mungkin kita tidak akan mencapai alamnya sepanjang hidup kita. Tetapi dibandingkan dengan alkemis lain, kita sudah jauh lebih kuat," kata Xiao Ruyan. Itu benar, periode waktu mengikuti guru ini, keterampilan alkimia saya sudah maju dengan kemajuan yang mencengangkan. Saya bahkan merasa bahwa saya benar-benar tidak akan lebih buruk dari kakek ketika memurnikan pil obat kuaso tier 4 sekarang. Rendong mengikuti Ren Xingchun untuk memurnikan pil sejak muda dan memiliki pemahaman yang jelas tentang standar Ren Xingchun. Dia sudah bisa mengolah keterampilan alkimia tingkat 2 ke alam legendaris sekarang. Keahlian dasarnya sepertinya hanya dewa yang tahu berapa kali lebih solid dari sebelumnya. Perubahan kuantitatif menjadi perubahan kualitatif. Keterampilan alkimia Rendong saat ini sudah tidak bisa dibandingkan dengan di masa lalu. Meskipun dia masih menjadi Raja Kuaso Alchemy tingkat tinggi sekarang, dia sudah berada pada level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Itu, Xiao Ruyan tiba-tiba melihat sesuatu dan hampir berseru kaget. Untungnya, Rendong bereaksi cepat dan buru-buru menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya. "Kakak senior, apakah kamu ingin mati? Penyempurnaan pil guru mencapai waktu paling kritis. Kamu berteriak seperti ini, dia akan membunuhmu." Dahi Rendong dipenuhi keringat dingin saat dia mentransmisikan suaranya. Sebenarnya, keterkejutan di hatinya tidak kalah dengan Xiao Ruyan, hanya saja dia tidak melompat dan panik seperti Xiao Ruyan. Hanya ketika Xiao Ruyan memandang Rendong dan menganggukkan kepalanya untuk memberi tanda bahwa dia mengerti, Rendong mengendurkan tangannya. Itu adalah 4 simbol pantom, guru. Dia benar-benar mengeluarkan 4 simbol hantu ketika dia sedang memurnikan pil, kata Xiao Ruyan, tidak berani mempercayainya. Pada saat ini, pada 4 bantalan kuali persegi, 4 hantu samar perlahan-lahan terbentuk. Keempat hantu ini tidak lain adalah Naga Azure, White Tiger, Burung Vermilion, dan Xuan Wu. 4 Divine Beast, dan di antara mereka, hantu Naga Azure adalah yang paling berbeda. Bab 632, 4 simbol adalah roh langit dan bumi. Kemampuan Ye Yuan memadatkan 4 simbol hantu ketika memurnikan pil obat menunjukkan bahwa dia menghasilkan semacam resonansi dengan langit dan bumi. Xiao Ruyan dan Rendong sama-sama bukan pemula, mereka secara alami menyadari betapa dalamnya level yang mewakili 4 simbol hantu. Meskipun nomenklatur seni pengumpulan roh 4 simbol adalah 4 simbol, hampir tidak ada orang yang dapat menyatukan 4 simbol hantu dapat ditemukan di seluruh alam ilahi juga. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan Profound Water Flag. Formasi bukaan roh 9 yang mendalam, bentuk pil. Tangan Ye Yuan mirip dengan penenun saat ini, keindahan semacam itu sangat brilian. Cobalah memikirkannya, menuliskan formasi arai ke dalam pil obat sekecil itu. Seberapa gesit yang dibutuhkan sepasang tangan. Xiao Ruyan dan Rendong sudah lama terpesona melihatnya. Penyempurnaan pil Ye Yuan kali ini menyegarkan pemahaman mereka terhadap jalur alkimia sekali lagi. Mereka berdua punya firasat saat ini, ternyata pil obat bisa disuling seperti ini. 4 simbol memadat, bentuk pil obat padatkan untukku. Ye Yuan berteriak ringan. 4 simbol hantu memancarkan serangkaian teriakan ringan dan tenggelam ke dalam pil iblis roh kuno Skanda. Akhirnya, debu mengendap, sama seperti melintasi alam untuk memperbaiki pil obat di masa lalu.
Ye Yuan sudah kelelahan sampai dia tidak tahan lagi saat ini. Dia buru-buru mengkonsumsi pil obat yang sudah disiapkan dan mulai mengatur pernapasannya. Xiao Ruyan dan Rendong, mereka berdua, masih berdiri di sana dengan bingung dan tidak sadar untuk sementara waktu. Dampak dari adegan selama Ye Yuan memadatkan pil yang dibawa ke mereka terlalu besar. Dengan Xiao Ruyan dan Rendong, identitas kedua orang itu, mereka secara alami telah melihat sebelum para ahli penguasa alkimia memurnikan pil, terutama Rendong. Dia mengikuti sisi Ren Xingchun sejak muda, itu adalah ahli puncak penguasa alkimia. Tapi mereka belum pernah melihat sebelumnya ada penyempurnaan pil di mana keributan akan begitu besar. Mengintegrasikan 4 simbol pantom ke dalam pil obat, apa artinya itu? Itu menandakan bahwa pil obat ini memperoleh pengakuan Dao Surgawi, itu mewakili semacam resonansi antara Ye Yuan dan langit dan bumi. Tingkat apa yang akan dicapai oleh pil obat seperti ini? Pergi dan lihat. Xiao Ruyan menelan ludahnya dan bertanya pada Rendong. Rendong memiliki ekspresi kerinduan dan menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Kedua orang itu mengumpulkan keberanian mereka dan datang ke sisi kuali persegi, membuka kuali dengan cekatan dan mengambil pilnya. Ketika mereka melihat pil obat yang berkilau dan sebening kristal, tanpa kotoran di nampan batu giok, mereka tanpa sadar menarik napas dalam-dalam sekali lagi. Kelas transenden lagi, seorang alkemis di alam Raja Alkimia benar-benar memurnikan pil obat tingkat transenden tier 5. Ini sebuah pencapaian yang melampaui zaman kuno dan modern. Kedua orang itu mengelilingi pil obat itu dan berjalan berputar-putar seperti ini. Seolah-olah mereka sedang melihat sebuah karya seni, suara klik lidah dan desahan kekaguman keluar dari mulut mereka sesekali. Penyempurnaan kali ini, ada inspirasi. Kedua orang itu saat ini ingin membedah pil obat ketika suara Ye Yuan tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka. Ye Yuan sudah selesai mengatur napasnya entah sejak kapan dia berdiri di belakang mereka. Rendong kaget dan buru-buru meluruskan tubuhnya. Dia menganggukkan kepalanya, memikirkannya, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Guru, sepertinya saya telah memahami sedikit sesuatu. Tetapi, sepertinya aku tidak menangkap apa-apa, seperti pantulan bulan di air, kata Rendong jujur. Ye Yuan tersenyum dan menatap Xiao Ruyan dan berkata, kamu juga. Wajah Xiao Ruyan memerah, dan dia menganggukkan kepalanya. Cara mengatakannya terdengar asal-asalan, tidak peduli bagaimana orang mendengarkannya. Tidak mengerti berarti tidak mengerti, kalian berpura-pura. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, pemahamanmu terhadap jalur alkimia masih terlalu dangkal. Dao alkimia adalah dao hebat, ketika dikultivasikan ke alam yang sangat tinggi, itu juga bisa mencapai para dewa. Hanya saja jalan alkimia terlalu sulit dan rumit, waktu dan energi yang dikeluarkan beberapa kali lipat, bahkan puluhan kali lipat dari jalan bela diri. Jadi sangat sedikit orang yang bisa berjalan ke puncak. Jalur alkimia dan jalur bela diri adalah sama, keduanya mengandung pepatah langit dan bumi di dalamnya. Keterampilan alkimia yang kalian latih semuanya adalah kristalisasi dari kebijaksanaan nenek moyang. Tidak peduli seberapa rendah peringkat keterampilan alkimia, di dalamnya ada beberapa hal yang sulit untuk dijelaskan. Ini juga alasan mengapa saya membuat Anda memulai dari dasar, segudang dao besar, semuanya mengarah ke tujuan yang sama, paham? Ye Yuan selesai berbicara, kedua orang itu sama-sama mengungkapkan tatapan merenung. Hal-hal yang Ye Yuan bicarakan sudah bersentuhan dengan inti dari alchemy dao. Sejak mengikuti Ye Yuan, mereka berdua telah memoles keterampilan alkimia dasar selama ini dan tidak mempelajari keterampilan alkimia tingkat mendalam secara intensif. Sebelumnya, mereka tahu bagaimana tapi bukan mengapa selama ini. Hari ini, melalui petunjuk kecil Ye Yuan, mereka akhirnya melihat cahaya. Rendong sepertinya mengerti sesuatu dan berkata dengan semangat, tidak heran, saya menjadi semakin mahir ketika saya memurnikan pil obat kuaso tier 4 tingkat tinggi sekarang. Ternyata itu alasannya, guru, saya mengerti. Xiao Ruyan juga terlihat bersemangat saat dia berkata, jadi begitulah adanya, guru, saya mengerti. Ketika Yu Huan menerima pil iblis roh kuno Skanda, mulutnya tidak bisa menutup untuk sementara waktu, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia menyiapkan herbal roh ini untuk Ye Yuan, dia tidak benar-benar berharap dia bisa memurnikan. Mengabaikan hal-hal lain, hanya Ye Yuan yang menghidupkan kembali Yu Xin dalam hal ini, dia juga tidak akan benar-benar melakukan apapun pada Ye Yuan. Tapi ketika dia melihat pil obat tingkat transenden di tangannya, pendapatnya tentang Ye Yuan sudah benar-benar ditumbangkan. Ini adalah pil obat tier 5 tingkat transenden, bisakah para dukun di klan itu memperbaiki pil obat tier 5 tingkat transenden? Selanjutnya, Ye Yuan bahkan seorang manusia, lebih penting lagi, Ye Yuan hanyalah alam Raja Alkimia. Melintasi alam untuk menyempurnakan pil obat tier 5 tingkat transenden, apakah ini yang bisa dicapai manusia? Ye Yuan ditatap oleh Yu Huan hingga kulit kepalanya sedikit kesemutan.
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, "Apa yang kamu lihat? Apakah ada bunga di wajahku?" Saat itulah Yu Huan terbangun. Dia terbatuk 2 kali untuk menutupi rasa malunya dan berkata kepada seorang gadis muda di sampingnya, "Yu Xin, adik Ye yang menyelamatkanmu, mengapa kamu tidak segera berterima kasih?" Setelah 10 hari berlalu, Yu Xin ini sudah bisa turun dan berjalan. Hanya saja aura di tubuhnya masih sangat lemah. Kemungkinan besar, bahkan seniman bela diri alam kondensasi roh yang datang bisa dengan mudah mengalahkannya. Kedua mata Yu Xin ini seperti air, dia memiliki jari yang halus dan mungil, dan kulit seperti krim, dia benar-benar kecantikan yang serba tinggi. Tapi Ye Yuan tahu bahwa ras rubah sangat menggoda. Setelah mengambil bentuk, mereka semua adalah keindahan yang tak tertandingi. Hanya saja Yu Xin ini jelas lebih menonjol di antara yang lainnya. Yu Xin yang mendapatkan petunjuk Yu Huan segera membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata, "Yu Xin sangat berterima kasih atas anugerah penyelamat hidup Tuan Ye." 10 hari ini, telinga Yu Xin hampir kapalan oleh nama Ye Yuan, 2 kata ini. Dia awalnya menyerah dengan harapan untuk bertahan hidup, tapi pria di depan matanya ini dengan paksa menariknya kembali dari gerbang neraka. Bukan hanya itu, pria ini bahkan membantunya untuk meracik pil obat untuk membantunya memulihkan kekuatannya. Selama ini hanya mendengar nama tapi tidak pernah melihat orangnya. Hari ini, dia akhirnya melihat wajah aslinya. Ketika mendengar bahwa Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri alam laut jiwa sebelumnya, masalah pemurnian pil obat ini diperlakukan olehnya sebagai lelucon untuk didengarkan. Seorang seniman bela diri tingkat 4 yang menyempurnakan pil obat tingkat 5, kamu pasti bercanda. Hanya saja dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa Ye Yuan tidak hanya meracik, tapi itu bahkan memurnikan pil obat tier 5 tingkat transenden. Hal semacam ini benar-benar melampaui pemahamannya. Haha, Nona Yu Xin tidak perlu sopan. Jika Anda ingin berterima kasih, pergi dan berterima kasihlah pada adik Yusu. Saya hanya memurnikan pil obat untuk Anda karena wajahnya. Ye Yuan melambaikan tangannya. Bab 633, Yu Xin selesai berkultivasi. Dia belum pernah merasa sehebat ini sebelumnya. Mengkonsumsi pil iblis roh kuno Skanda yang disempurnakan Ye Yuan untuknya, tidak hanya tubuh Yu Xin pulih sepenuhnya, kekuatannya juga meningkat selangkah lebih maju, mencapai tahap awal puncak tier 5. Mengingat kata-kata ketika Ye Yuan memberinya pil obat, Yu Xin tidak bisa menahan senyum pahit. Pria ini sangat tidak masuk akal tentang perasaan orang lain. Dia adalah nona muda dari klan Rubah Giok, orang lain bahkan tidak sabar untuk menjilatnya. Ye Yuan memberikan bantuan yang luar biasa dan benar-benar mengabaikannya dengan karena wajah Yusu. Pil iblis roh kuno Skanda ini terlalu ajaib. Saya benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan formula pil itu. Orang seperti apa Ye Yuan ini? Yu Xin menemukan bahwa dia tampaknya sangat tertarik dengan pria yang tiba-tiba muncul ini. Yu Xin, apakah kamu sudah selesai menyerap pil iblis roh kuno Skanda? Tepat pada saat ini, suara Yu Huan tiba-tiba terdengar. Ya, Nenek, Yu Xin telah menyelesaikan penyerapan, silakan masuk. Yu Hu mendorong pintu dan masuk. Ketika dia mengetahui bahwa kultivasi Yu Xin benar-benar maju, kakinya tanpa sadar berhenti. Yu Xin, kamu benar-benar menerobos keheranan tertulis di seluruh wajah Yu Huan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pil iblis roh kuno Skanda ini sebenarnya sangat kuat, membantu Yu Xin menerobos secara langsung. Yu Xin berkata dengan senyum pahit, hidup Xin Er ini dianggap telah dijual kepada Tuan Ye. Ekspresi Yu Huan berubah beberapa kali, dan dia akhirnya menghela nafas panjang dan berkata, benar-benar tidak menyangka bahwa manusia asing yang tiba-tiba menerobos masuk ke wilayah klanku benar-benar menjadi penyelamatmu. Mungkin, ini adalah takdir. Kalian mengatakan, biarkan aku dengan santai menyatakan persyaratannya. Ye Yuan memandang Yu Huan dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Yu Huan sangat terpengaruh oleh sikap Ye Yuan, ekspresi ini jelas memandang rendah klan rubah peri berwajah giok. Itu benar, saya sudah tidak punya banyak tahun lagi. Xin Er adalah junior paling menonjol di klan saya. Anda menyelamatkannya sama dengan menyelamatkan seluruh klan rubah peri berwajah giok kami. Oleh karena itu, apapun permintaan yang Anda miliki, saya akan berusaha memenuhinya, kata Yu Huan. Terhadap sikap Ye Yuan, Yu Huan sangat rendah dan sederhana. Bagaimanapun, dia juga seorang ahli tier 6, mungkinkah dia masih tidak bisa memenuhi permintaan bocah alam laut jiwa? Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Apa yang aku inginkan? Kamu benar-benar tidak bisa memberi. Aku ingin tahu apakah klan rubah peri berwajah giokmu memiliki pohon roh azure. Ketika Yu Huan mendengar, alisnya tanpa sadar berkerut. Pohon roh azure? Apakah Anda main-main dengan saya? Pohon roh azure adalah tanaman roh langit dan bumi. Itu sulit dipahami dengan keberadaannya. Di mana saya akan menemukan pohon roh azure untuk Anda? Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, kamu lihat, aku bilang kamu tidak bisa memenuhinya kan?
Sebenarnya, Ye Yuan memasuki jauh ke dalam hutan tak berujung. Selain menghindari pengejaran Ding Liang, masih ada tujuan, yaitu untuk menemukan pohon roh Azure dan meringankan penderitaan Yue Mengli yang merobek jiwa. Melihat waktu 2 tahun semakin dekat, ramuan obat yang dibuat oleh Ye Yuan hampir tidak dapat menekan penyakitnya. Jika dia masih tidak menemukan pohon roh Azure, nyawa Yue Mengli akan berada dalam bahaya setiap saat. Yu Huan baru saja akan lepas kendali ketika Yu Xin di sampingnya tiba-tiba angkat bicara. "Nenek, jangan marah dulu. Mungkinkah nenek lupa berita yang dikirim wilayah Dongming lebih dari 10 tahun yang lalu?" Ye Yuan hanya mengatakan secara acak dan tidak berpikir bahwa memang ada sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Berita apa? Cepat katakan." Ye Yuan secara alami tahu betapa sulitnya menemukan pohon roh Azure, jadi dia tidak menyimpan harapan sama sekali. Pohon roh Azure adalah salah satu akar spiritual langit dan bumi. Sejak lahir, itu akan memiliki spiritualitas. Ketika matang sampai tingkat tertentu, ia bahkan bisa terbang ke langit dan terowongan bawah tanah. Keberadaannya tidak dapat diprediksi dan sangat sulit ditemukan. Yu Xin berkata, "Tuan Ye, jangan terlalu berharap. Berita ini sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Kami juga tidak tahu apakah itu benar atau palsu." "Lupakan apakah itu benar atau palsu. Cepat katakan tentang apa," desak Ye Yuan. Yu Xin mengangguk dan berkata, 10 tahun yang lalu, Gunung Moyun di wilayah Dongming. Menurut cerita seseorang pernah melihat pohon roh Azure sebelumnya, tapi orang itu melacak pohon roh Azure selama 3 hari 3 malam dan masih kehilangan jejak pada akhirnya. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, "Hanya ini, bisakah Anda mengatakan sedikit lebih detail?" Dikatakan bahwa orang itu menggunakan semua jenis metode, tetapi dia tidak hanya tidak menangkap pohon roh Azure, tetapi dia juga terluka oleh pohon roh Azure. Siapa orang itu? Kepala klan Harimau Dark Fan. Menyebutkan kepala klan Harimau Dark Fan ini, kata-kata Yu Xin membawa kekaguman dan penghormatan yang kental. Sangat jelas, kepala klan ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Ye Yuan mengangguk ketika mendengar itu dan berkata, "Oke, aku mengerti, terima kasih banyak, Nona Yu Xin." "Apakah Tuan Ye ingin pergi ke kota Dongming?" Yu Xin tiba-tiba bertanya. Mengapa? Apakah ada yang salah?" Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Klan Harimau Dark Fan adalah salah satu penguasa dari seluruh wilayah iblis yang dilarang dewa. Mereka sangat membenci orang luar, apalagi manusia, Tuan Ye. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Dengan tidak mengurangi rasa terima kasih saya kepada Nona Yu Xin, aku bersikeras menemukan pohon roh Azure ini demi menyelamatkan seorang teman. Tidak peduli betapa sulitnya, aku harus pergi juga." Ye Yuan mengatakannya dengan sangat acuh tak acuh, tapi hati Yu Xin bergetar. Seniman bela diri kebanyakan egois, mereka yang mampu melakukan yang terbaik untuk teman tidak banyak. Mengabaikan seberapa kuat klan Harimau Dark Fan, hanya berbicara tentang pohon roh Azure itu sendiri, sudah sangat sulit untuk dihadapi. "Tuan Ye sangat terhormat," Yu Xin memuji. Aku hanya berutang budi padanya, jauh dari terhormat atau apapun." "Oh, benar, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada kalian berdua. Jika tidak nyaman untuk menjawab, lupakan saja," kata Ye Yuan. Kamu bertanya, apa yang bisa saya katakan, saya akan menjawabnya." Yu Huan mendengar bahwa Ye Yuan berani mengambil risiko ini demi seorang teman, hatinya juga sedikit tergerak. Dia memiliki lidah yang tajam tetapi kepribadian yang lembut di hati, dan dia sebenarnya sudah lama menganggap Ye Yuan sebagai salah satu dari mereka. Wilayah iblis yang dilarang dewa ini hanyalah wilayah kecil di Endless World, tapi wilayah di dalamnya sangat luas. Mungkinkah tempat ini membentuk dunianya sendiri? Endless World hanyalah dunia kecil tingkat menengah dan sama sekali tidak dapat menampung ahli tier 6. Mengapa sebenarnya ada begitu banyak ahli tier 6 di sini? Ye Yuan menanyakan keraguannya. Dengan ranah kultivasi Ye Yuan saat ini, dia tidak bisa merasakan kekuatan ruang sama sekali. Tapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa tempat ini mungkin bukan tempat yang sederhana. Begitu para ahli di sini ditempatkan di luar, lupakan Endless World, bahkan dunia badai ganas, mereka juga bisa tersapu. Tetapi klan rubah peri berwajah giok, klan kecil seperti ini, memiliki ahli tier 6, apalagi klan lainnya. Hanya saja Ye Yuan sangat penasaran mengapa di dalam Endless World, dunia sekecil itu akan disatukan. Ini, Yu Huan tidak bisa menahan keraguan saat mendengar kata-kata Ye Yuan. "Haha, aku hanya bertanya dengan santai. Jika tidak nyaman untuk berbicara, biarkan saja," kata Ye Yuan tanpa peduli. "Bukannya tidak nyaman untuk mengatakannya, tapi aku tidak bisa menjawabmu sama sekali. Karena saya juga tidak tahu asal-usul wilayah iblis yang dilarang dewa. Ras iblis kita semuanya telah tinggal di sini selama beberapa generasi, dan klan rubah peri berwajah giok kita hanyalah faksi paling bawah. Saya mendengar bahwa faksi-faksi kuat itu bahkan memiliki ahli tier 7, kata Yu Huan.
Meskipun Yu Huan adalah iblis tingkat 6, dia hanyalah eksistensi di anak tangga paling bawah dari wilayah iblis yang dilarang Tuhan, tidak bisa berhubungan dengan banyak rahasia. Ketika Ye Yuan mendengar kata-kata Yu Huan, dia juga sangat terkejut dalam hati. Tempat ini sebenarnya memiliki ahli tingkat 7. Bab 634, Pembangkit Tenaga Tingkat 7, seberapa stabil ruang ini harus dapat mengakomodasi keberadaan pembangkit tenaga tier 7. Setidaknya, Ye Yuan tahu bahwa selain jumlah yang sangat sedikit dari beberapa dunia khusus yang sangat stabil, tidak mungkin ahli tier 7 ada di alam bawah. Dan dunia itu, Ye Yuan tahu semuanya, itu jelas bukan Endless World. Lalu keberadaan seperti apa daerah iblis yang dilarang dewa ini di depan matanya? Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa Endless World ini benar-benar tempat mistis. Meskipun tatanan dunia tidak tinggi dan penduduk asli juga tidak memiliki banyak kekuatan, ia menyembunyikan banyak rahasia. Bahkan dia, mantan puncak eksistensi alam ilahi, tidak bisa mengetahui situasi sebenarnya dunia kecil ini juga. Ruang khusus seperti wilayah iblis yang dilarang dewa benar-benar memiliki rahasianya sendiri. Hanya saja, melihat penampilan Yu Huan, dia mungkin tidak menyadarinya. Baiklah kalau begitu, sepertinya saya harus melakukan perjalanan ke wilayah Dongming. Ye Yuan juga dipenuhi rasa ingin tahu terhadap wilayah iblis yang dilarang dewa ini. Pada saat yang sama dia mencari pohon roh Azure, dia tentu saja harus menjelajah sedikit juga. Dia memiliki perasaan bahwa wilayah iblis yang dilarang dewa ini mungkin tidak terbentuk secara alami tetapi diciptakan oleh manusia. Jika bukan karena ini, tidak mungkin manusia tidak ada di sini dan juga tidak akan membunuh manusia saat melihatnya. Yang juga berarti seseorang dengan sengaja mewariskan ajaran leluhur ini untuk mengasingkan diri di sini dari dunia luar. Dan sebenarnya, itu juga tidak mungkin bagi Endless World untuk memiliki manusia yang dapat melewati kabut penyerap esensi dan masuk ke sini, selain Ye Yuan. Kemudian untuk dapat membuat ruang seperti itu yang dapat menampung wilayah iblis yang dilarang dewa, seberapa hebat kekuatan yang harus dimiliki orang itu. Tapi Ye Yuan tahu bahwa bahkan keberadaan seperti 10 Raja Besar Ilahi tidak mungkin mencapai ini juga. Dengan cara ini, maka hanya ada satu penjelasan, pembangkit tenaga alam dewa. Hanya pembangkit tenaga dewa alam yang memiliki kekuatan untuk membuat ruang khusus seperti itu. Setiap dan semua hal yang menyentuh alam dewa, Ye Yuan secara alami sangat tertarik. Untuk ingin mencapai alam dewa, seseorang harus mengungkap rahasia menghilangnya alam dewa. Dan rahasia ini, begitu banyak ahli di alam ilahi mencari selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang bisa mengungkap rahasianya. Ye Yuan mencoba untuk mengerti sedikit di masa lalu juga, tetapi hal-hal yang dia temukan di kehidupan sebelumnya bahkan tidak sebanyak kehidupan ini. Terlepas dari apakah itu naskah ilahi, atau manik-manik hitam misterius, atau pagoda surga luas, atau bahkan wilayah iblis yang dilarang dewa ini, Endless World ini tampaknya terhubung dengan cara rumit yang tak terhitung jumlahnya dengan alam dewa. Dia bereinkarnasi ke Endless World, apakah itu juga merupakan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya oleh surga? Yu Huan dan Yu Xin secara alami tidak mengetahui pikiran Ye Yuan. Melihat Ye Yuan mengatakan bahwa dia ingin pergi ke wilayah Dongming, Yu Huan berkata, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke wilayah Dongming sendirian. Diri lansia ini masih harus menahan benteng di klan dan tidak nyaman bepergian denganmu. Karena Anda menyelamatkan Yu Xin, biarkan dia mengikuti Anda. Setidaknya dia juga bisa menjadi pemandu untukmu. Ye Yuan mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya, maka terima kasih banyak, leluhur tua. Ye Yuan tidak menolak, daerah iblis yang dilarang dewa ini. Dia benar-benar buta terhadap situasi, dan memang dia membutuhkan panduan. Jika dia berjalan sendiri, siapa yang tahu seberapa jauh dia harus berjalan. Ketiga orang itu sedang mengobrol ketika Yusu berlari dengan bingung dan berkata dengan mendesak, leluhur tua, tidak baik tetua Sister Yuleng dan orang-orang klan ular petir bentrok, dan mereka terluka oleh mereka. Ekspresi Yusin tiba-tiba berubah, dan dia berkata, apa yang telah terjadi, mengapa Yuleng terlibat konflik dengan klan ular petir tanpa alasan? Yusu berkata, kakak Yuleng membawa kami untuk berpatroli di luar. Hasilnya adalah kami menemukan area kebun buah esensi petir, tapi, hamparan hutan buah esensi petir itu terletak tepat di perbatasan tanah kita dan batas klan ular petir Dark Shadow, dan mereka juga menemukan kebun buah itu seperti keberuntungan. Orang-orang klan ular petir Dark Shadow sangat sombong dan bersikeras bahwa buah esensi petir ditemukan oleh mereka. Senior Yuleng berdebat dengan kuat atas dasar yang adil. Pada akhirnya, dia terluka. Ye Yuan mendengarkan dengan seksama dan tahu bahwa hasil ini pasti akan terjadi juga. Dengan kepribadian Yuleng, pasti ada konflik dengan klan ular petir Dark Shadow. Namun, ketika Ye Yuan mendengar 3 kata, buah Thunder Essence, matanya tanpa sadar memancarkan cahaya juga. Buah esensi guntur ini adalah hal yang langka.
itu secara inheren memiliki kekuatan petir dan dapat membantu seniman bela diri mengolah konsep guntur. Aspek luar biasa dari buah esensi petir ini adalah tidak membutuhkan pemahaman. Seseorang hanya perlu menelannya secara langsung dan menyerapnya, dan itu bisa membiarkan energi esensi mereka membawa konsep guntur, buah roh surga dan bumi yang sangat menentang surga. Sungguh keberuntungan setelah memasuki wilayah iblis yang dilarang dewa, dia menemukan harta karun seperti itu. Harta surga dan bumi, mereka yang ditakdirkan akan mendapatkannya. Setelah Ye Yuan mendengar tentang hal ini, tidak mungkin baginya untuk memperlakukannya seperti dia tidak melihatnya. Tentu saja, bahkan jika bukan karena buah inti guntur ini, Ye Yuan tidak akan mungkin mengabaikan masalah klan rubah peri berwajah giok juga. Sekelompok ular jahat yang penuh kebencian ini, hanya tahu bagaimana menggertak kita setiap waktu. Jika mereka memiliki kemampuan, jadilah sombong dengan klan serigala iblis, kata Yusin dengan marah. Sebenarnya, kultivasi Yusin tidak jauh lebih rendah dari generasi junior ras lain. Tapi kekuatan tempur klan rubah giok benar-benar mengerikan. Sebagai perbandingan, ras ular dan kekuatan tempur ras serigala sangat menakutkan. Yusu juga marah saat dia berkata, klan ular petir Dark Shadow hanya tahu cara menjilat klan serigala iblis Black Queen. Bagaimana mereka berani bersikap sombong kepada mereka? Ye Yuan tiba-tiba berbicara kepada Yu Huan, leluhur tua Yu Huan. Mereka sudah menggertak di depan pintu rumah Hemu, apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Ekspresi Yu Huan berubah, dan dia berkata dengan senyum pahit, berbagai klan wilayah pegunungan Azure kami memiliki aturan tidak tertulis, pakar tier 6 tidak boleh mengganggu masalah generasi muda. Begitu saya mengambil tindakan, itu pasti akan menggerakkan leluhur tua mereka juga. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk diselesaikan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ayo pergi, aku akan menemani kalian semua untuk melihatnya. Anda, kata Yusin dengan bingung. Tapi Yusu sangat gembira ketika dia mendengar dan berkata, sungguh hebat kakak Ye Yuan mau membantu, nona muda. Kakak Ye Yuan sangat kuat, kakak senior Yuleng bahkan tidak bisa bertahan dalam satu pertukaran di bawah tangannya. Apa yang Yusu bicarakan masih ketika Ye Yuan berada di laut jiwa tingkat pertama. Sekarang Ye Yuan menerobos ke laut jiwa tingkat kedua. Dia bisa melakukan satu tembakan ke Yuleng tanpa menggunakan Origin Spirit 9 Transformations juga. Yusin tidak bisa menahan keterkejutannya dalam hati saat mendengar itu. Dia benar-benar tidak tahu bahwa kekuatan bela diri Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Beberapa hari ini, dia telah mendengar betapa luar biasa penyempurnaan pil Ye Yuan selama ini, dan betapa cemerlang keterampilan medisnya. Tapi batas kultivasi alam laut jiwa Ye Yuan membuatnya secara tidak sadar merasa bahwa Ye Yuan tidak memadai. Dan sebenarnya kekuatan tempur Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Di bawah pimpinan Yusu, rombongan Ye Yuan segera tiba di kebun buah esensi petir itu. Jauh sekali, Ye Yuan sudah bisa merasakan kekuatan guntur dan kilat memancar dari dalam hutan buah. Di luar kebun buah, dua pihak sedang saling berhadapan, mereka tepatnya adalah klan ular petir Dark Shadow dan klan rubah peri berwajah giok. Yusin sudah dipukuli sampai luka berat oleh Tuan Muda Wolf Fang. Yuleng, kamu sudah menjadi orang terkuat di klanmu. Baru saja, gadis muda itu diam-diam menyelinap pergi. Mungkinkah dia masih bisa membawa bala bantuan yang kuat? Mungkinkah dia pergi untuk memanggil Yu Huan orang tua itu? Hehe, kata seorang pemuda berpakaian hitam dengan senyum dingin. Anbing, jangan kurang ajar, izinkan saya memberitahu Anda. Nona muda telah mendapatkan perawatan ahli dan telah memulihkan kekuatannya sekarang. Yuleng menahan lukanya dan berkata, Tuan Muda Wolf Fang mengambil tindakan. Sudah cukup bagus jika Yusin gadis itu bisa bertahan, mengesampingkan bahwa Yusin terluka parah. Bahkan jika dia baik-baik saja, dia juga akan menjadi bulan-bulananku jika dia datang, Anbing berkata dengan arogan. Apakah begitu? Aura Yusin berubah dan terhalang di depan Yuleng. Bab 635, Nona Muda, ketika Yuleng dan klan rubah lainnya melihat Yusin, mereka semua sangat senang. Yusin berbalik dan memberi Yuleng senyuman ringan dan berkata, sulit bagimu, Yuleng. Serahkan sisanya padaku. Yuleng penuh dengan luka saat ini, terlihat sangat menyedihkan. Tapi dia lupa tentang luka-lukanya saat ini dan berkata dengan heran, Nona muda, kamu benar-benar berhasil menerobos. Yusin berkata sambil tersenyum, itu semua berkat pil obat Tuan Ye. Selesai berbicara, Yusin berbalik, dan dia beralih ke wajah sedingin es dan berkata, Anbing, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa bahkan jika aku datang, aku juga bukan lawanmu. Sekarang aku di sini. Mengapa kamu tidak mencoba mengalahkanku? Anbing adalah orang terkuat kedua dari klan ular petir dan awalnya hampir sama dengan Yusin. Jika mereka benar-benar bertukar pukulan, kemungkinan besar Yusin bukan tandingannya. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa Yusin benar-benar mendapatkan terobosan dan mencapai tier 5 tahap awal. Tapi dia sudah mengucapkan kata-katanya sebelumnya.
Pada saat ini, tidak baik untuk menariknya kembali apapun yang terjadi. Dia hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan berkata, klan rubah kecil berani menjadi sombong di depan klan ular petir bayangan hitam. Kata-kata itu diucapkan oleh aku. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Karena kamu mengatakannya, maka aku akan membuatmu menelannya kembali. Yusin adalah nona muda dari sebuah klan dan membawa sisi yang sangat mendominasi padanya. Dia adalah wanita yang tidak kalah dengan pria manapun. Saat dia berbicara, Yusin menepuk telapak tangan ke arah Anbin. Anbin jelas tidak akan membiarkan dirinya ditangkap tanpa melakukan perlawanan, bentrok bersama dengan Yusin. Perbedaan antara alam kultivasi ras iblis tidak begitu jelas. Meskipun Yusin mendapat terobosan, ingin menjatuhkan Anbin dalam waktu singkat, itu tidak mungkin. Yuleng berkeringat deras, baru saja, dia dengan paksa bertahan di sana. Ketika Yusin tiba, dia tidak bisa bertahan lagi. Tepat pada saat ini, pil obat diberikan di depannya. Yuleng mengangkat kepalanya dan melihat, siapa itu selain Ye Yuan? Makan ini, lukamu akan segera sembuh, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Yuleng masih ragu-ragu saat Ye Yuan berkata lagi, cukup banyak lukamu di tempat tersembunyi. Sebenarnya, kamu tidak bisa bertarung dengannya sejak awal, tapi kamu dengan paksa bertahan di sana selama ini, dan lukamu telah memburuk dengan sangat parah. Jika kamu tidak segera melakukan perawatan, ada kemungkinan besar merusak pondasimu dan memengaruhi kultivasimu di masa depan. Mendengar Ye Yuan berkata begitu, ekspresi Yuleng berubah, dan dia mengambil pil obat dari tangan Ye Yuan dan langsung menelannya. Ketika pil obat mencapai perutnya, luka Yuleng langsung terlihat dan berubah menjadi lebih baik. Ekspresi Yuleng berubah, dan dia tidak bisa menahan pandangan ke arah Ye Yuan. Jangan ragu, pil obat ini sama dengan yang dimakan nona muda keluargamu. Aku berhasil menemukan waktu beberapa hari ini dan memperbaiki beberapa pil lagi, kata Ye Yuan sambil terkekeh. Ye Yuan saat ini tinggal di wilayah iblis yang dilarang dewa. Pil obat seniman bela diri manusia yang ada padanya secara alami tidak banyak berguna. Oleh karena itu, dia menemukan waktu 2 hari ini dan memperbaiki beberapa pil iblis roh kuno skanda dan pil obat lainnya jika terjadi keadaan darurat, hanya saja dia tidak menyangka itu akan digunakan begitu cepat. Yu Huan secara alami memenuhi semua tuntutan yang dimiliki Ye Yuan saat ini. Yuleng kedinginan seperti es di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia sangat terkejut. Ini adalah pil obat tier 5 tingkat transcendent, memberikannya kepada orang-orang begitu saja. Tidak tunggu, bahkan jika itu diberikan padanya, dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Alam keterampilan alkimia macam apa yang dicapai oleh orang ini? Yuleng sadar bahwa dukun tingkat 5 di klan itu jika mereka memurnikan pil obat bermutu tinggi, masing-masing dari mereka memperlakukannya seperti harta untuk disimpan. Pil obat tingkat 5 tingkat transcendent, Yuleng bahkan belum pernah melihat sebelumnya. Orang ini benar-benar mengeluarkannya dan memberikannya begitu saja. Sejak kapan hubungannya dengan dia menjadi lebih baik? Seseorang harus tahu bahwa 10 hari yang lalu, dia bahkan ingin membunuhnya. Ye Yuan menatap Yuleng dan berkata dengan senyum dingin, tidak perlu menatapku dengan mata seperti itu. Sebenarnya, aku hanya merawat lukamu karena wajah adik Yusu. Kupikir jika kamu mati, dia pasti akan menangis dengan sangat sedih. Ekspresi Yuleng menjadi gelap, dan dia baru saja akan lepas kendali di tempat Genesis tetapi ditahan oleh Yusu. Wajah kecil Yusu memerah. Kata-kata sebelumnya, dia mendengar semuanya. Dia berkata pada Yuleng dengan wajah tersipu, kakak Ye Yuan sedang bercanda denganmu. Apa kau belum tahu, pil obat yang sangat berharga, bagaimana mungkin dia memberikannya kepadamu karena wajahku? Tapi Ye Yuan berkata sambil tertawa, adik Yusu jangan terlalu rendah hati. Jika bukan demi wajahmu, aku lebih suka membunuh kalian bertiga saat itu, dan kemudian menjelajahi dunia. Lupakan Yuleng, bahkan membantu nona muda keluargamu memurnikan pil obat. Aku juga memperhitungkan wajahmu, meskipun memberi Yuleng pil obat tidak sepenuhnya karena wajah kamu, itu juga memenuhi setengah alasannya. Siapapun yang aku, Ye Yuan, perlakukan sebagai teman, secara alami aku akan membantu sepenuhnya. Tapi jika ada yang memprovokasiku, aku pasti akan membunuh dan bersenang-senang juga. Wajah kecil Yusu menjadi semakin merah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia sangat penting di hati Ye Yuan. Bahkan ketika Yuleng mendengarnya, dia juga terkejut. Apa yang dikatakan Ye Yuan tidak salah. Dia memang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka bertiga saat itu tetapi tidak melakukannya. Ternyata itu karena wajah Yusu. Tapi yang membuat Yuleng semakin penasaran adalah setengah dari alasan Ye Yuan. Lalu separuh alasan lainnya, Yuleng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Separuh alasan lainnya, kamu tele berjuang sampai akhir yang pahit untuk anggota klanmu. Keberanian ini layak untuk aku hormati. Sepertinya kamu tidak seburuk yang aku bayangkan juga, kata Ye Yuan sambil tersenyum.
Ketika Yu Leng mendengar kata-kata ini, wajahnya memerah tanpa sadar. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan memberinya pil obat yang sangat berharga sebenarnya hanya untuk alasan semacam ini. Dan saat itu, pertarungan Yu Xin dan An Bing sudah mencapai tahap yang sangat panas. Perhatian Yu Leng dan Yu Su juga tertarik oleh riuh pertempuran di sana. Nona muda keluargamu telah mengambil inisiatif mutlak, mereka akan segera bisa menentukan pemenangnya, kata Ye Yuan dengan dingin. Sebenarnya, Ye Yuan sudah mengetahui pemenangnya tidak lama setelah keduanya terlibat dalam pertempuran, oleh karena itu, itulah mengapa dia mengobrol dengan kedua gadis itu dengan tenang. Yu Leng dan Yu Su sangat senang saat mendengar kata-kata Ye Yuan juga. Memang, dalam ekspektasi Ye Yuan, setelah 10 gerakan, keuntungan Yu Xin semakin jelas, menekan Abe Bing sampai dia merasa tertahan. 10 gerakan lagi berlalu, Yu Xin menangkap salah satu kecerobohan An Bing dan langsung menuju target, memukul An Bing terbang dengan satu telapak tangan. An Bing, lihat apakah kamu masih berani bertindak liar di wilayah klanku, cepat bawa orang-orangmu dan enyahlah untukku. Sebagian besar hutan buah esensi petir ini semua ada di wilayah klan rubah peri berwajah giok kami. Bahkan jika kalian menginginkannya, kalian hanya diizinkan untuk mengambil bagianmu, Yu Xin berkata dengan anggun. Yu Xin merasakan kebesaran setelah pemenuhan saat ini, dia selalu sedikit lebih lemah dari An Bing di masa lalu. Ini membuat klan rubah peri berwajah giok tidak bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Orang terkuat dalam klan bahkan tidak bisa mengalahkan orang terkuat kedua milik klan lain. Ini terlalu memalukan. Tentu saja, kehilangan muka adalah masalah kecil, tapi terus-menerus diintimidasi oleh orang lain adalah masalah besar. Kali ini, dia meminjam pil obat Ye Yuan dan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan terobosan, akhirnya melampaui An Bing. Siapa yang tahu bahwa An Bing sama sekali tidak tergerak dan berkata sambil tertawa keras, Yu Xin, kamu tidak berpikir bahwa dengan mengalahkanku, semuanya akan baik-baik saja kan? Biar aku beritahu kamu, kami sudah lama memberitahu Tuan Muda Ansuan. Dia akan datang sebentar lagi, pada saat itu, aku akan melihat apakah kamu masih berani mengatakan omong kosong seperti tadi, bentangan hutan buah esensi petir ini. Klan ular Dark Shadow Lightning kita sangat ingin melakukannya. Ketika kata-kata ini keluar, ekspresi dari sisi klan rubah peri berwajah giok di sini semuanya berubah secara drastis. Bab 636, Ansuan, Tuan Muda Klan Ular Petir Dark Shadow, juga merupakan salah satu orang terkuat di antara generasi muda. Yu Xin secara alami tahu bahwa bahkan jika dia menerobos, dia tidak mungkin menjadi tandingan Ansuan juga. Takut kan? Hanya dengan sedikit kekuatanmu ini, kamu ingin menduduki kebun buah esensi guntur. Klan ular petir Dark Shadow kami memupuk kekuatan guntur dan kilat secara bawaan. Mendapatkan buah esensi guntur ini seperti menambahkan sayap pada harimau. Apakah sekelompok rubah kecil juga memiliki angan-angan untuk mendapatkan bagian dari buah esensi guntur juga? An Bing berkata dengan sombong. Ekspresi Yu Sun berubah beberapa kali tetapi tidak tahu bagaimana dia harus membantah. Dunia ras iblis bahkan lebih khusus tentang mangsa yang menjadi makanan dan pesta yang kuat. Kekuatan siapapun yang lebih besar, mereka akan menjadi bos. Klan rubah peri berwajah giok lemah. Bahkan jika kebun buah esensi petir ini sepenuhnya berada di wilayah mereka, klan ular petir Dark Shadow tidak akan memberi mereka kesempatan sedikitpun. Kecuali ketika klan rubah peri berwajah giok menemukan hamparan hutan buah esensi petir ini dan klan ular petir Dark Shadow tidak menemukannya sama sekali. Situasi seperti saat ini, terlalu sulit bagi mereka untuk ingin mengambil bagian dari jarahan. Melihat ekspresi Yu Xin, An Bing semakin angkuh, merangkak dengan mendengus. Dia juga tidak peduli dengan luka di tubuhnya dan memerintahkan teman-temannya, beberapa dari kalian, pasang garis peringatan untukku. Saya ingin melihat apakah rubah kecil ini benar-benar berani memprovokasi klan ular petir Dark Shadow kita atau tidak. Iya, Tuan An Bing, sungguh, surga sedang menonton. Hamparan hutan buah esensi guntur benar-benar muncul di sini. Dengan kebun buah esensi guntur ini, kekuatan Tuan Muda Ansuan pasti akan maju selangkah lebih maju. Tak lama kemudian, kekuatan Tuan Muda Ansuan mungkin bisa mengejar, bahkan melampaui Wolf Fang. Pada saat itu, akan menjadi kesempatan bagi klan ular petir bayangan gelapku untuk benar-benar bangkit. An Bing sepertinya sudah melihat hari ketika klannya bangkit, daging di wajahnya mulai bergetar karena bersemangat. Bukankah kamu, rubah kecil ini, belum pergi? Ketika Tuan Muda Ansuan tiba, mungkin tidak akan semudah itu bahkan jika kalian semua ingin mati, An Bing berkata sambil terkekeh. Ekspresi wajah Yu Xin sangat jelek. Kebun buah esensi guntur ini berada di dalam wilayah klan rubah peri berwajah giok. Mungkinkah mereka hanya bisa menyerah? Bagaimana dia bisa rela? Tinju mungil Yu Su juga terkepal erat saat dia berkata dengan tatapan marah. Sekelompok orang ini sangat tidak masuk akal. Kebun buah esensi guntur ini jelas berada di wilayah kita. Mereka sebenarnya ingin menempatinya sebagai milik mereka.
tidak apa-apa jika mereka menggertak kita secara normal, tapi kesempatan keberuntungan yang sangat besar, mereka sebenarnya tidak memberi kita sedikit pun. Ye Yuan tersenyum diam-diam di dalam hatinya, gadis kecil Yusu ini benar-benar tidak bersalah. Buah esensi guntur, kesempatan keberuntungan ini, lupakan bahwa itu ada di ras iblis. Bahkan jika itu muncul di antara seniman bela diri manusia, juga tidak mungkin untuk membicarakan alasan lainnya. Siapapun yang tinjunya besar, dialah yang bisa mendapatkan bagian dari jarahan. Tanpa kekuatan, silakan pergi ke satu sisi dan diam. Itu juga karena buah esensi petir ini tidak banyak berguna bagi para ahli tier 6. Kalau tidak, bagaimana orang tua di kedua klan bisa duduk diam? Tapi buah esensi guntur untuk seniman bela diri tingkat 5 dan di bawahnya benar-benar harta yang menantang surga. Benda ini bisa langsung meningkatkan kekuatan tempur. Bahkan Ye Yuan juga berdebar-debar karena kegirangan. Apakah orang-orang ini sering menggertak kalian? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yusu berkata dengan marah, ya, klan rubah kita dan wilayah mereka adalah yang paling dekat, dan kekuatan kita juga yang paling lemah. Mereka tidak berani menantang klan serigala iblis Black Queen N, jadi mereka sering datang untuk menggertak kita. Seperti itu ya, apakah Ansuan, atau siapapun itu, sangat kuat? Ansuan adalah pakar tier 5 tingkat menengah. Bahkan jika kekuatan nona muda meningkat pesat, dia juga bukan tandingannya, kata Yusu. Kedua orang itu sedang berbicara ketika aura yang tajam dan ganas tiba dalam sekejap. Seorang pria muda dan dingin muncul di depan semua orang. Tuan muda, kamu akhirnya tiba. Anbing sangat gembira ketika dia melihat seseorang datang. Ansuan memandang Anbing dan berkata dengan cemberut, kamu benar-benar menderita luka. Anbing tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak dan menjelaskan, tidak tahu keberuntungan seperti apa yang diperoleh Yusin si rubah kecil itu. Tidak hanya luka-lukanya sembuh, kekuatannya bahkan meningkat pesat. Aku sekarang bukanlah pasangan yang cocok. Oh, Ansuan hanya memperhatikan Yusin saat ini, memang, kekuatannya meningkat pesat. Tidak menyangka seorang wanita yang telah pergi selama 3 hari harus dilihat dengan mata baru. Kamu, rubah kecil ini, benar-benar telah menembus ke puncak tahap awal tier 5, Ansuan agak terkejut. Tapi dia tidak benar-benar memperhatikan kata-katanya, mengabaikan bahwa Yusin hanyalah puncak tahap awal tier 5, bahkan jika dia berada di tahap tengah tier 5, dia juga bukan tandingannya. Yusin mengerutkan kening dan berkata, Ansuan, cukup omong kosong, mari kita tetap membicarakan topik utamanya. Hutan buah esensi petir ini dapat diberikan kepada kalian, tetapi klan saya menginginkan 1/5 dari buah esensi petir. Kata-kata Yusin sudah membuat kelonggaran yang luar biasa. Hutan buah esensi guntur ini hanya memiliki sebagian kecil di wilayah klan ular, tetapi mereka hanya menginginkan 1/5 dari buah esensi guntur. Bisa dikatakan itu sudah menelan penghinaan untuk memikul beban yang berat. Tapi ketika Ye Yuan mendengar kata-kata Yusin, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, biarkan orang tersebut tersesat atau mereka sendiri enyahlah. Mengatakan kata-kata seperti itu tidak diragukan lagi memang sebuah penghinaan bagi klan rubah. Memang, setelah Ansuan mendengar kata-kata Yusin, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Tawa itu dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. 1/5, tentu, selama Anda memiliki kemampuan untuk mengambilnya dari tangan saya. Lalu bagaimana jika semuanya diberikan kepada Anda? Atau, ketika Ansuan berbicara sampai di sini, dia berhenti sebentar. Ketika Yusin mendengar, dia masih berpikir bahwa Ansuan berencana untuk menyatakan persyaratan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, atau apa. Ansuan tiba-tiba mengubah ekspresinya dan tertawa cabul dan berkata, atau kamu datang dan menjadi selirku, 1/5 dari buah petir ini akan menjadi hadiah pertunangan. Ketika Yusin mendengar, tubuhnya yang cantik tidak bisa menahan gemetar karena marah. Kamu tak tahu malu. Hanya pada saat ini, apakah dia tahu bahwa dia dibodohi oleh Ansuan? Bagaimana dia masih bisa menanggungnya? Mengangkat tangannya, dia akan berurusan dengan Ansuan. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, Ansuan memaksa Yusin mundur dengan telapak tangan yang sangat santai. Dia tak kenal ampun ketika berada di atas angin, menindaklanjuti dengan telapak tangan lain dan menekan ke arah Yusin. Yusin menghadapi serangan itu dengan tenang dan masih bisa bertahan selama beberapa ronde. Kepalanya masih memanas beberapa waktu sebelumnya, bagaimana mungkin dia masih menjadi tandingan Ansuan? Dalam kepanikan, Yusin berteriak dan bersiap untuk memikul telapak tangan Ansuan ini. Tapi tepat pada saat ini, ada keburaman di depan matanya, sosok besar dan tinggi tiba-tiba muncul di depannya. Ye Yuan dan Ansuan masing-masing mundur beberapa langkah. Wajah Ansuan jatuh saat dia berkata, manusia, dia memandang Yusin dengan niat buruk dan berkata, aturan di daerah iblis yang dilarang Tuhan adalah untuk segera mengeksekusi manusia saat terlihat klan Rubahemu sebenarnya berani menerima manusia. Apakah Anda benar-benar tidak takut klan Anda dimusnahkan?
Ekspresi Yusin berubah, dan dia baru saja akan berbicara tetapi dihentikan oleh gerakan tangan Ye Yuan. Sekelompok pria dewasa mengintimidasi wanita. Kalian benar-benar punya keberanian juga, kebun buah esensi guntur ini ada di wilayah mereka, dan kalian semua benar-benar merebutnya secara terbuka. Benar-benar tak tahu malu, Ye Yuan berkata dengan setengah tersenyum. Kapan giliranmu untuk ikut campur dalam urusan daerah iblis terlarang kita, yang kuat menjadi raja? Tinjuku besar, jadi apa yang kukatakan akan masuk akal, Ansuan berkata dengan senyum dingin. Apakah begitu? Lalu jika tinjuku lebih besar dari milikmu, apakah ini bagian dari hutan buah esensi guntur ini milikku? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Ansuan memberi Ye Yuan pandangan terukur dan berkata dengan senyum dingin, hanya dengan orang sepertimu, manusia tier 4, Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, hehe, hanya dengan orang sepertiku. Bab 637, Ye Yuan, kamu bukan tandingannya, cepat minggir, Yusin buru-buru berkata saat dia melihat Ye Yuan maju. Ye Yuan melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan dan berkata, pertarungan adalah urusan laki-laki, wanita harus pergi ke samping untuk menonton buah esensi petir ini. Aku bertekad untuk memilikinya, pada saat itu, aku akan membagi 1/5 dengan kalian semua. Kata-kata ini diucapkan tanpa reservasi apapun. Hanya saja di telinga Ansuan dan yang lainnya, itu hanya lelucon. Haha, kamu tidak takut terpelintir lidah saat membual? Manusia tingkat 4 kecil yang lemah juga berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Siapa yang memberimu keberanian? Ansuan berkata dengan tawa keras. Meskipun bentrokan yang Ye Yuan miliki dengannya sebelumnya sangat sengit, itu hanya kecerobohan sesaat. Selain itu, dia belum menggunakan banyak kekuatan. Jika Ye Yuan berpikir bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menantangnya seperti ini, maka Ye Yuan benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Haha, dari mana asal pelawak ini, untuk benar-benar berani menantang Tuan Muda? Apakah dia benar-benar mengeluh bahwa dia hidup terlalu lama? Apakah manusia sebodoh ini, otak seperti ini, bagaimana dia berkultivasi ke tingkat 4? Manusia, kami sangat takut, buah esensi petir ini akan diambil semuanya. Pastikan untuk tidak bersikap sopan dengan kami, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Haha, kata-kata Ye Yuan menimbulkan gelombang tawa. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan di sini hanya untuk menjadi lelucon. Bagaimana mungkin seniman bela diri tingkat 4 bisa mengalahkan Tuan Muda? Terhadap ejekan semacam ini, Ye Yuan secara alami tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia baru saja mengaitkan jarinya ke Ansuan. Penghinaan semacam itu ditelanjangi sepenuhnya. Ekspresi Suan menjadi gelap. Jika kamu sendiri yang merindukan kematian, maka aku tidak bisa disalahkan. Dark Shadow Thunderkill. Seorang Suan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Kekuatan petir dan guntur yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh tempat. Dan Ye Yuan terletak di jantung bidang petir ini. Dark Shadow Thunderkill sebagai langkah pembuka. Sepertinya Tuan Muda sangat marah pada orang ini. Hehe, orang ini benar-benar lelucon. Dia tidak tahu betapa menakutkannya membuat marah Tuan Muda. Tidak ada yang bisa dilihat lagi. Setelah Dark Shadow Thunderkill dilepaskan, orang ini pasti sudah mati. Menghadapi bidang petir yang mengerikan ini, Ye Yuan tampaknya telah sadar. Auranya tiba-tiba meletus tiba-tiba, melonjak langsung ke puncak laut jiwa tingkat keempat. Melintasi tahap kecil, aura Ye Yuan menjadi sangat berbeda. Klan Dark Shadow Lightning Snake yang masih mengejek Ye Yuan sebelumnya semua memiliki mulut terbuka lebar saat ini. Aura Ye Yuan saat ini sebenarnya sama sekali tidak kalah dengan Ansuan. Penindasan ras naga ini adalah penindasan ras naga, mungkinkah dia, bocah ini adalah keturunan ras naga? An Bing tiba-tiba berseru, merasakan kekuatan yang menindas itu milik garis keturunan ras naga. Pada saat ini, Ye Yuan sepenuhnya memamerkan garis keturunan ras naga di tubuhnya. Klan Dark Shadow Lightning Snake yang kekuatannya sedikit lebih lemah sebenarnya tidak bisa menahan dan membungkuk. Hierarki ras iblis sangat ketat, penindasan garis keturunan semacam ini tidak bisa dilawan. Tanpa perlu An Bing mengatakan, Ansuan segera menyadarinya. Tekanan naga yang dilepaskan Ye Yuan benar-benar membuat esensi iblis di tubuhnya teras tidak terkendali. Jika bukan karena kekuatannya jauh lebih tinggi dari Ye Yuan, dia mungkin akan mengikuti yang lain saat ini dan membungkuk. Ini benar-benar garis keturunan ras naga paling murni. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa membuat esensi iblisnya diambang kehilangan kendali? Mungkinkah bocah ini benar-benar keturunan ras naga? Tapi, anak nakal ini tidak memiliki jejak iblis dari atas ke bawah. Melihat adegan ini, wajah Yusu dan yang lainnya memerah karena gelisah, itu seperti apel kecil berwarna merah matang. Ternyata kakak Ye Yuan sangat luar biasa, saat itu ketika dia bertarung dengan kita, dia tidak melepaskan tekanan naga sama sekali, kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan untuk menyerang di depannya, Yusu berkata dengan gelisah. Di sampingnya,
Yuleng juga membeku karena terkejut. Baru sekarang dia tahu betapa hebatnya kekuatan Ye Yuan. Hanya tekanan naga ini, iblis dengan kekuatan seperti dirinya tidak bisa memunculkan pikiran untuk melawan sama sekali. Ini, Ye Yuan, apakah dia manusia atau iblis? Yusin juga tanpa sadar mulai mempertanyakan matanya. Tekanan naga yang ditampilkan Ye Yuan terlalu murni. Jika tekanan naga ini dilepaskan ke arah klan rubah, mereka tidak akan bisa menahannya sama sekali. Dengan poin ini, orang akan tahu hanya dengan melihat ular petir Dark Shadow itu. Ye Yuan memandang Ansuan dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kamu baru saja mengatakan bahwa siapapun yang lebih besar membuat kepalan tinju, lalu mari kita ukur tinju siapa yang lebih besar." Pembantaian naga sejati gerakan api saat Ye Yuan menyerang, itu adalah serangan terkuatnya. Ekspresi Suan sangat jahat, melihat Ye Yuan bergerak, dia menyerang tanpa ragu-ragu juga. "Bunuh petir Dark Shadow, menekan untukku," Ansuan meraung. Petir melintas, dan guntur bergemuruh di dalam area ini, berhadapan dengan naga kolosal merah menyala Ye Yuan yang ditembakkan. Tetapi, petir yang tampak ganas dan tajam tidak bisa mengguncang naga merah Ye Yuan sama sekali. Suara gemuruh besar terdengar, Ansuan langsung memuntahkan darah karena dipukuli hingga luka parah. Tuan muda, kamu baik-baik saja." Setelah satu gerakan, tekanan naga pada tubuh Ye Yuan berkumpul mengikuti itu juga, sebelum ular petir bayangan hitam itu bisa pulih. Dengan satu serangan, Ansuan sudah terluka parah dan tidak dapat bertempur lagi. Matanya menatap Ye Yuan dengan penuh kebencian dan ketakutan. Seniman bela diri tingkat 4 manusia ini benar-benar memukulinya hingga luka parah. "Sekarang, bisakah aku mengambil alih hutan buah esensi petir ini?" kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Melihat Ye Yuan, Ansuan bahkan tega mati. Kali ini, benar-benar mencoba mencuri ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi. Tidak hanya dia tidak bisa mendapatkan satu buah esensi petir, tapi dia juga bahkan dipukuli hingga terluka parah. Ansuan mengertakkan gigi dan berkata, "Anggap dirimu beruntung, ayo pergi." "Tidak mungkin, kalian tidak bisa pergi." Yusin baru saja akan menghentikan mereka tetapi dihentikan oleh Ye Yuan. Di bawah bantuan Anbing, Ansuan dan yang lainnya lari dengan ekor di antara kaki mereka. Yusin menginjak kakinya dengan marah dan berkata dengan enggan, "Kamu hampir berhasil mengalahkan Ansuan sampai dia terluka parah. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia pergi dengan mudah?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Meskipun buah esensi petir ini tidak berguna bagi para ahli tingkat 6, itu benar-benar harta yang langka. Kamu pikir dengan Ansuan di sini, leluhur tua mereka tidak akan memperhatikan genesis ini, memukuli Ansuan hanya dengan luka parah baik-baik saja. Tetapi jika kamu ingin membunuhnya, klan rubah peri berwajah giok harus menerima kemarahan leluhur tua klan ular itu. Bisakah kalian menerimanya?" Ye Yuan telah lama melihat bahwa kekuatan leluhur tua tingkat 6 wilayah pegunungan Azure ini kira-kira setara dan saling waspada. Itulah mengapa mereka diam-diam setuju untuk membiarkan junior mereka bentrok dan bersaing. Meskipun kekuatan Yu Huan sedikit lebih lemah, dia pasti memiliki kartu trufnya sendiri juga. Kekuatan Ansuan tidak buruk, leluhur klan ular pasti sangat menghargai bakatnya. Jika mereka benar-benar membunuh Ansuan, leluhur tua klan ular pasti akan meledakkan karenanya. Pada saat itu, keseimbangan wilayah pegunungan Azure akan rusak, kemungkinan sangat sulit bagi klan rubah peri berwajah giok untuk menang dan mereka mungkin dalam bahaya dimusnahkan. Ini, mendengar kata-kata Ye Yuan, Yusin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. The Jade Face Fiery Fox Clan saat ini berada di kaki terakhirnya, bagaimana mereka bisa menahan amarah leluhur tua klan ular? Jika kamu ingin membunuh Ansuan, kamu harus meningkatmu kekuatanmu. Dengan buah esensi petir ini, mengapa khawatir bahwa kamu tidak akan menjadi lawan Ansuan di masa depan? Orang itu tidak perlu ditakuti, kata Ye Yuan dingin. Hanya setelah Yusin mendengar ini, kekhawatirannya berubah menjadi kegembiraan saat dia berkata dengan gembira, "Tuan Ye, betul, kebun buah ini milikmu sekarang. Mungkinkah kamu benar-benar akan memberikan 1/5 kepada kami?" Bab 638. Seharusnya begitu, Ye Yuan setuju tanpa ragu. Mendapatkan jawaban yang positif, bahkan dengan ketenangan Yusin, dia hampir melompat juga. Meskipun dia sedikit menahan diri untuk menjaga identitas seorang nona muda, perasaan kegembiraan tertulis di wajahnya. Bagus sekali, kakak Ye Yuan memang orang yang sangat baik. Yusu tidak peduli begitu banyak dan langsung meraih lengan Ye Yuan dan mulai mengayun-ayunkan. Taman buah esensi petir ini tidak kecil, bahkan 1/5 pun bukanlah jumlah yang sedikit. Dengan buah esensi petir ini, kekuatan klan rubah pasti akan meningkat secara substansial. Orang-orang seperti Yusin bahkan mungkin dapat melampaui Ansuan dalam waktu singkat. Bahkan Yuleng yang dingin juga memiliki senyuman berterima kasih di wajahnya saat ini. Benar-benar hebat, buah esensi petir ini paling lama masih butuh sebulan untuk matang. Saat itu,
kita lihat siapa yang masih berani mengganggu klan rubah kita, Yu Xin mengatakan dengan penuh semangat. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Sebulan, terlalu lama, apakah kamu merasa bahwa klan ular akan membiarkan kita menunggu dengan tenang di sini selama sebulan?" Hati Yu Xin berdegup kencang, "Apa yang kau maksud? Jika mereka tidak bisa mendapatkan buah esensi petir, bagaimana mungkin mereka akan membiarkan kita menunggu di sini sampai buah esensi petir matang? Begitu mereka kembali ke klan, mereka pasti akan menyebarkan berita ini. Saat itu, klan rubah akan menjadi target bagi semua orang," kata Ye Yuan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Klan rubah saya hanyalah keberadaan terlemah di antara ras iblis tier 6. Kami sama sekali tidak bisa mengalahkan ras iblis lainnya. Jika serigala iblis Black Queen mendapatkan informasi ini, Yu Xin tidak berani melanjutkan berpikir. Menurut dugaan Ye Yuan, klan rubah berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Awalnya mereka mengira telah menemukan sebuah harta karun. Siapa yang tahu itu berubah menjadi kentang panas dalam sekejap. Terkadang, mendapatkan harta karun adalah kesempatan besar, dan seseorang bisa melambung tinggi karena itu. Namun, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi harta karun ini, itu akan menarik masalah, bahkan bencana fatal. Hehe, mudah. Selama kamu mengumpulkan buah esensi petir ini sebelum orang lain datang, itu sudah cukup, kata Ye Yuan tanpa khawatir seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang sepele dan biasa. Tapi, Yu Xin tidak dapat memahami. Panen sekarang, tapi buah esensi petir ini belum matang sekarang. Efeknya bahkan tidak sampai 10% dari periode matang. Efek juga begitu lemah, memakannya dan tidak memakannya juga tidak jauh berbeda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Belum matang, kita bisa membuatnya matang, pergi, ikuti aku kembali ke klan." Yu Xin dengan penuh keraguan mengikuti Ye Yuan kembali ke klan. Meskipun dia penuh rasa ingin tahu, karena Ye Yuan tidak bicara, dia juga dengan bijaksana tidak bertanya. Di wilayah klan ular petir bayangan gelap, wajah An Xuan pucat pasi, tetapi penuh dengan ketidakrelaan dan kemarahan. "An Bing, sebarkan berita tentang taman buah esensi petir itu untukku. Sekarang juga, ingat, kamu harus memberitahu Wolf Fang," An Xuan berkata dengan marah. "Tapi jika memberitahu Wolf Fang, kita tidak akan mendapatkan satupun buah esensi petir," An Bing berkata dengan ragu. Apakah kau pikir kita bisa mendapatkannya sekarang? Aku benar-benar tidak mengharapkan bahwa bocah itu sebenarnya memiliki darah ras naga yang begitu murni. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan olehnya?" An Xuan menggertakkan giginya. Memang, Ye Yuan telah mengalahkan An Xuan dengan sempurna dengan mengandalkan penindasan kekuatan darah. Meskipun Ye Yuan bisa sementara mencapai tahap 4 laut jiwa dengan mengandalkan 9 transformasi roh asal, untuk mengalahkan An Xuan yang berada di tahap tengah tier 4, masih kurang sedikit. Perintah seperti ini, membuat An Bing merasa tertekan. Meskipun dia sedikit lebih baik daripada yang lain, dia juga tidak jauh lebih baik. Sebelumnya, di bawah penindasan ras naga oleh Ye Yuan, dia hampir berlutut setengah. Hanya kekuatannya yang bisa bertahan dengan penindasan ras naga. "Tuanku, jika memang tidak mungkin, lebih baik kita undang leluhur untuk keluar," kata An Bing. Ekspresi An Xuan berubah, dan dia marah, "Jangan sebut masalah ini lagi. Apakah kamu ingin membuat wilayah Gunung Azure terjerumus dalam perang besar? Pergilah sekarang dan sebarkan berita tentang buah esensi petir." Setelah An Bing pergi, seorang sosok perlahan-lahan muncul dari kegelapan. "Mohon maaf, leluhur, Xuan tidak kompeten." An Xuan tidak terkejut dengan kedatangan itu. Orang ini adalah leluhur klan ular petir bayangan gelap, An Rong. Kekuatan anak itu memang agak melebihi harapan. Dia sebenarnya memiliki darah ras naga yang sangat murni. "Aku tidak jauh dari sini waktu itu. Masalah ini tidak bisa disalahkan padamu," kata An Rong dengan tenang. An Xuan mengangkat kepalanya untuk melihat An Rong ingin berbicara tapi berhenti. "Apapun yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja," kata An Rong. "Klan rubah yang memelihara manusia, apakah kita tidak bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk memusnahkannya? Dengan kekuatan leluhur, Yu Huan seharusnya tidak sebanding." Sebenarnya, An Xuan juga sangat bingung, mengapa leluhurnya sendiri ada tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Untuk bisa menjadi klan iblis tier 6, mana yang akan mudah dikalahkan? Memang benar bahwa kekuatanku lebih kuat dari Yu Huan. Tapi klan rubah pasti memiliki kartu tersembunyi yang tidak kita ketahui. Kecuali sebagai upaya terakhir, kita tidak akan bertindak, kata An Rong dengan senyuman. Pandangan An Xuan menjadi serius, dan dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Klan ular tentu juga memiliki kartu tersembunyi mereka sendiri, tapi masih membuat leluhurnya juga bertindak berhati-hati. Sepertinya setiap klan iblis tier 6 tidak boleh dianggap remeh. Setelah Ye Yuan kembali ke suku, dia mengunjungi beberapa dukun tingkat tinggi di suku itu. Setelah keluar dari tempat mereka, dia mulai melakukan pengasingan. Malam itu,
Ye Yuan keluar dari pengasingan. Di pintu masuk sudah ada sekelompok orang yang penuh sesak. Melihat Ye Yuan keluar, Yusin mendekat dan bertanya gelisah, bagaimana hasilnya? Ye Yuan melemparkan tas besar kepadanya dan berkata dengan senyum, tentu saja berhasil, ini disebut serbuk Jingian. Larutkan dengan air, kemudian taburkan di akar pohon buah esensi petir. Ekspresi Yusin menjadi serius, dan dia berkata kepada Yuleng, dengar perkataan Tuan Ye, bawa orang-orang untuk menanganinya sekarang juga. Baik Nona, Yuleng menerima perintah itu dan pergi. Ayo, kita pergi ke taman buah esensi petir. Kemungkinan besar sudah selesai besok pagi, kata Ye Yuan. Yuleng masih sangat terampil dan berpengalaman dalam melakukan tugas-tugas. Dalam waktu singkat, dia selesai menyiram semua pohon buah esensi petir. Baiklah, semua orang sudah bekerja keras seharian. Istirahatlah, besok pagi, kita akan melihat hasilnya, kata Ye Yuan. Keesokan paginya, kekuatan petir dan kilat yang menakutkan membuat semua orang terbangun. Wah, bagaimana mungkin ini terjadi dalam semalam? Semua buah esensi petir ini matang semua. Terlalu tidak masuk akal, Tuan Ye benar-benar seperti dewa. Dia bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Yusu melompat dengan senang. Kakak Ye Yuan, kamu benar-benar luar biasa. Serbuk Jingian itu, aku tidak bisa melihat aspek mistisnya, tapi ternyata menghasilkan efek yang tidak masuk akal seperti ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini hanya serbuk Jingian kelas rendah. Jika bahan-bahannya cukup, membuat buah esensi petir ini langsung matang bukanlah hal yang tidak mungkin. Sayangnya, kondisi terbatas, kelas serbuk Jingian ini masih sedikit rendah. Buah esensi petir yang matang melalui percepatan ini akan kehilangan sekitar 10% efeknya. Sebagai seorang alkemis, dia berhubungan dengan obat-obatan spiritual seperti ini setiap tahun. Jangankan buah esensi petir, bahkan obat spiritual tier 8 dan tier 9, Ye Yuan memiliki cara untuk mempercepat kematangannya. Tapi dengan kondisi saat ini, bisa mencapai langkah ini sudah sangat sulit. Pada saat itu, Yusin dan yang lainnya juga telah bergabung dengan mereka. Mereka semua terkesan dengan hasilnya. Tuan Ye, kamu benar-benar mengagumkan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kamu bisa mencapai ini, Yusin berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ye Yuan tersenyum dan mengangguk. Ini hanya permulaan. Kita harus segera mengumpulkan buah-buah ini dan membawa mereka kembali ke klan. Dengan demikian, mereka semua mulai memanen buah esensi petir dengan hati-hati dan hati gembira. Saat ini, suku rubah merasa lega karena mereka telah menemukan solusi untuk menghadapi ancaman dari klan ular petir bayangan gelap. Namun, tantangan dan pertempuran yang sebenarnya mungkin masih menanti mereka di masa depan. Bab 639. Dan aku tidak berani membayangkan bahwa buah esensi petir ini benar-benar bisa matang semalam. Ini adalah kemampuan yang tak dapat dimengerti oleh dewa dan iblis. Beberapa kekurangan sepele, Tuan Ye tak perlu memikirkannya terlalu serius, kata Yusin, yang sudah terdiam sejak lama. Adegan yang terjadi di depan matanya sungguh luar biasa. Tentang kehilangan 10%, dia sama sekali tidak peduli. Buah esensi petir sebanyak ini sudah cukup untuk mengganti kehilangan tersebut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hentikanlah memandangnya, semuanya masuk dan panen buah esensi petir. Petak hutan buah esensi petir ini cukup besar. 1/5 dari buah esensi petir seharusnya sudah cukup untuk kalian gunakan. Gerakan diri sedikit lebih cepat. Aku menduga sudah ada orang yang dalam perjalanan. Yusin menganggukkan kepala dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Ye. Daya tarik yang dimiliki buah esensi petir ini terhadap klan rubah giok sungguh sangat besar. Kekuatan tempur mereka pada awalnya cukup lemah. Buah esensi petir ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk menjadi kuat. Ye Yuan juga masuk ke dalam hutan buah esensi petir, tetapi tidak segera memanen buah esensi petir. Sebelumnya, Ye Yuan sudah memperkirakan secara visual buah esensi petir. Satu pohon buah esensi petir memiliki sekitar 100 buah esensi petir. Hutan buah esensi petir ini memiliki sekitar 100 lebih pohon buah esensi petir. Jumlah totalnya adalah sekitar 10.000 buah esensi petir. Memisahkan 1/5 untuk suku rubah, Ye Yuan sendiri memiliki sekitar 10.000 jumlahnya. Sebenarnya, Ye Yuan tidak membutuhkan begitu banyak buah esensi petir. Saat mulai mengolah buah esensi petir, memang bisa menghasilkan efek yang bagus dan bisa meningkatkan kekuatan petir dan kilat dengan cepat. Namun, dengan mengonsumsi terlalu banyak, efeknya akan sangat berkurang, bahkan pada akhirnya, tidak akan ada efek sama sekali. Berdasarkan perkiraan Ye Yuan, ia bisa meramu sekitar 3.000 buah esensi petir sendirian. Namun, Ye Yuan tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Dia mulai berkeliling di hutan, melihat ke segala arah, seolah-olah mencari sesuatu. Hutan ini tidak terlalu besar. Ye Yuan berputar sekali dengan cepat, tetapi alisnya mulai berkerut. Bisakah dugaanku salah? Penampilan hutan buah esensi petir ini hanya kebetulan? Tidak mungkin.
kualitas buah esensi petir ini cukup bagus. Pasti ada harta benda atribut petir di dekat sini. Ye Yuan tidak berhenti di situ dan berkeliling kembali ke hutan. Namun, setelah berputar beberapa kali, Ye Yuan masih belum menemukan apapun. Ketika dia hampir menyerah, tiba-tiba matanya melihat sebuah pohon buah esensi petir yang tak mencolok di sudut matanya. Pohon buah esensi petir itu sama dengan pohon-pohon lainnya dan tidak tampak memiliki perbedaan apapun. Namun, Ye Yuan secara tidak sengaja memperhatikan bahwa pohon buah esensi petir itu tumbuh sebuah bunga kecil. Bunga kecil itu tidak besar. Jika seseorang tidak melihat dengan saksama, mereka tidak akan memperhatikannya. Namun, karena tidak harmonis, Ye Yuan tidak peduli. Karena dengan pemahamannya tentang bentuk spiritual surga dan bumi, bunga kecil ini sudah cukup. Senyum tipis melintas di sudut mulut Ye Yuan saat dia berbisik, "Huhu, hampir saja aku tertipu olehmu. Tidak kusangka bahwa hutan buah esensi petir ini sebenarnya diaktifkan dan terbentuk dari kayu roh magnetisme origin. Tidak heran memiliki kualitas yang baik, penyamaranmu memang sempurna. Tapi tidak peduli seberapa hebat kamu menyamar, bunga roh magnetisme asal ini tidak dapat disembunyikan, karena disitulah inti kehidupanmu berada." Ye Yuan kagum dan gembira pada saat yang sama. Dia sudah lama menduga bahwa hutan buah esensi petir ini pasti memiliki harta benda atribut petir. Tapi dia tidak pernah menduga bahwa harta benda itu sebenarnya adalah kayu roh magnetisme asal. Kayu roh magnetisme asal adalah harta benda teratas atribut petir. Setelah seorang ahli bela diri meramu harta benda ini, mereka tidak hanya bisa memiliki kekuatan petir dan kilat, tetapi mereka juga bisa berkembang seiring evolusi kayu roh magnetisme asal. Kayu roh magnetisme asal ini adalah kutukan bagi semua hal yang korup dan jahat di dunia. Ye Yuan melanjutkan penjelajahannya di hutan, sambil terus mencari. Memiliki kayu roh magnetisme asal, 100 kejahatan tidak dapat menyerang. Sebuah harta karun seperti itu, bahkan Ye Yuan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Kayu roh magnetisme asal ini adalah benda psikis. Ketika Ye Yuan mendekat perlahan, sepotong kayu terpisah dari pohon buah esensi petir itu dan akan melarikan diri jauh. Ye Yuan sudah siap sejak lama, bagaimana mungkin dia memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Tanpa ragu, jari Ye Yuan bergerak dengan ringan. Seketika, sekelompok api mengelilingi kayu roh magnetisme asal, itulah tubuh asli teratai api pembersih. Dengan perawatan yang cermat dari Ye Yuan, teratai api suci pembersih sudah mendekati batas 5 tak terhingga, kekuatannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Apa yang paling ditakuti oleh kayu roh magnetisme asal adalah api. Sekarang, dengan api inti Ye Yuan keluar, kayu roh magnetisme asal segera membeku di tempat, tidak berani bergerak sedikitpun. Guntur termasuk logam, yang paling ditakutinya adalah api, apalagi api inti Ye Yuan. Ye Yuan tidak ragu. Dengan menggunakan api inti untuk menahan kayu roh magnetisme asal, dia mulai meramu secara langsung. Peringkat kayu roh magnetisme asal ini tidak tinggi, hanya item tier 5 biasa. Beruntung juga bahwa, leluhur tua tier 6 tidak tergoda. Jika kayu roh magnetisme asal ini lebih matang sedikit lagi, buah esensi petir yang diaktifkan mungkin tidak sesederhana itu. Jika leluhur tua tier 6 itu juga tergoda, maka tentu saja itu tidak ada urusan dengan Ye Yuan. Sekitar 2 jam kemudian, Ye Yuan akhirnya selesai meramu kayu roh magnetisme asal. Selama proses meramu, Ye Yuan juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Reaksi paling langsung adalah dia melampaui ranah kecil seketika, mencapai puncak laut jiwa tingkat ketiga. Hanya tinggal 1 langkah lagi dan Ye Yuan bisa melangkah ke laut jiwa pertengahan. Dengan Ye Yuan yang melangkah maju, keributan yang ditimbulkan tentu saja tidak akan kecil. Yusin tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya akan melangkah maju di sini. Takut anggota klannya mengganggu Ye Yuan, dia memerintahkan agar orang-orang tidak diperbolehkan mendekati dan mengganggu Ye Yuan. Baru setelah Ye Yuan selesai meramu kayu roh magnetisme asal, barulah Yusin datang untuk menyapa. Selamat kepada Tuan Ye karena melangkah maju. Tuan Ye benar-benar jenius dalam kultivasi. Hanya seberapa lama dan kamu sudah melangkah maju ke laut jiwa tingkat ketiga. Sambil menyapa, Yusin juga merasa penuh dengan perasaan yang berubah-ubah. Jangan melihat usia Yusin yang tidak tampak tua. Sebenarnya, dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Hanya saja, usianya tidak dianggap tua dalam ras setan. Namun, Ye Yuan adalah seorang remaja yang sebenarnya, kecepatan peningkatannya yang seperti ini benar-benar membuat orang merasa malu. Ye Yuan tersenyum, "Huhu, hanya batas kecil, tidak terlalu berarti. Apakah buah esensi petir sudah diambil semua?" Yusin mengangguk dan berkata, "Tadi, saya melihat bahwa Tuan Ye sedang menerobos maju di sini, jadi saya tidak membiarkan mereka datang ke sini untuk mengumpulkan buah-buah tersebut. Buah-buah esensi petir di tempat lain sudah diambil semua." Sambil berbicara, Yusin memberikan Ye Yuan sebuah cincin penyimpanan.
Mr. Ye, ini adalah buah esensi petir milik Anda, ada total 10.000, silakan periksa. Ye Yuan tidak sungkan, langsung menerima cincin penyimpanan itu dan berkata, baiklah, saya akan meramu buah esensi petir di tempat ini, tolong jaga saya. Yu Xin memberi Ye Yuan pandangan yang agak terkejut, tetapi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Harta karun seperti kayu roh magnetisme asal ini, siapapun yang melihatnya tidak akan bisa menahan diri untuk tidak meramu secara langsung, tindakan Ye Yuan juga masuk akal. Sebenarnya, setelah Ye Yuan meramu kayu roh magnetisme asal, peningkatan yang dimiliki buah esensi petir terhadap kekuatan guntur dan petir di dalam tubuhnya sudah sangat terbatas. Alasan mengapa dia memilih untuk meramu di depan Yu Xin hanya untuk menipu orang. Jika dia tidak meramu buah esensi petir, penggunaan kekuatan guntur dan petir pada saat itu akan terlihat terlalu tidak terduga. Seseorang tidak boleh tanpa kewaspadaan terhadap orang lain. Kayu roh magnetisme asal ini, seperti harta karun lainnya, bahkan para ahli tier 6 akan tergoda ketika melihatnya. Seseorang harus tahu bahwa benda ini bisa berkembang, asalkan seseorang membesarkannya dengan perlahan-lahan menggunakan energi esensi mereka, berkembang menjadi tier 6 juga hanya masalah waktu. Hanya dewa yang tahu apakah Yu Huan akan memiliki niat jahat jika melihat kayu roh magnetisme asal ini. Bab 640, saat ini, sinar kegemilangan muncul di tubuh Ye Yuan, momen yang mengesankan terlihat sangat menakutkan. Ini bukanlah kesan palsu yang dibangun oleh Ye Yuan, berbeda dengan efek internal kayu roh magnetisme asal, efek buah esensi petir termanifestasi keluar. Ye Yuan menelan lebih dari 1000 buah esensi petir sekaligus. Tidak heran dia memiliki aura yang begitu kuat. Yu Xin sudah lama terdiam di samping, ternyata ada orang yang memurnikan buah esensi petir seperti ini. Jika itu dia pasti sudah mati terbakar oleh kekuatan petir yang kuat. Hanya saja, Ye Yuan memiliki kayu roh magnetisme asal sebagai dasar dan tubuh fisiknya sangat tangguh. Jadi buah esensi petir ini tidak berarti banyak baginya. Tidak baik nona muda, kita dikelilingi oleh klan Kalajengking Nether Crimson Water dan klan Tikus Emas, mereka meminta kita menyerahkan buah esensi petir. Saat itu, seorang anggota klan rubah mendekati Yu Xin dengan terburu-buru. Ekspresi Yu Xin berubah, dan dia berkata, datang begitu cepat. Pergi keluar dan basmi tentara kertas ini terlebih dahulu, dan orang utama kemungkinan besar harus keluar. Yu Xin memalingkan kepalanya dan menemukan bahwa Ye Yuan sudah selesai meramu dan berjalan di belakangnya. Ye Yuan membawa Yu Xin dan keluar bersama dari hutan buah esensi petir, dan menemukan sekelompok besar orang sudah tiba di luar sekarang, mengelilingi klan rubah dengan erat. Gu Xie, Gold Sun, kalian benar-benar datang ke wilayah klan rubah saya untuk bertindak liar. Apakah kalian benar-benar menganggap kami mudah untuk diperlakukan sembarangan? Yu Xin berkata dengan marah kepada kedua orang di depan. Ye Yuan memberikan Gu Xie dan Gold Sun pandangan yang cermat dan menemukan bahwa kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Ansuan. Tetapi sangat jelas, kedua orang ini hanya di sini untuk memimpin serangan, lawan sebenarnya belum muncul. Ye Yuan sangat penasaran seberapa kuat kekuatan Wolf Fang ini, sehingga dapat memerintahkan klan Kalajengking Nether Crimson Water dan klan Tikus Emas ini. Gu Xie itu menghela nafas melihat Yu Xin dan berkata dengan senyum dingin, buah esensi petir, harta langit seperti itu, apakah klan rubahmu ingin memakan sendiri tanpa membagikan? Klan Kalajengking Nether Crimson Water kami juga tidak mau banyak, 3000 sudah cukup. Gold Sun menggelengkan kepalanya, tetapi berkata dengan ekspresi jahat, siapa yang melihat, dia mendapatkan bagian. Klan Tikus Emas kami juga hanya ingin 3000 buah esensi petir. Yu Xin hampir meledak, tetapi Ye Yuan melangkah maju dan berkata dengan tenang, siapa yang melihat, apakah kalian melihatnya? Gold Sun tidak bisa menahan diri, dia melihat ke hutan buah esensi petir di belakang Ye Yuan, dan tidak ada lagi tanda-tanda buah esensi petir. Sangat jelas, buah esensi petir itu sudah lama dipanen habis oleh klan rubah. Heh, kamu adalah anak manusia yang diambil oleh klan rubah, Yu Xin, klan rubahmu benar-benar keterlaluan, berani mengambil seorang manusia dan berisiko mendapat kecaman klan lain, kata Gu Xie dengan angkuh. Tentang identitas Ye Yuan, Yu Xin sudah tidak khawatir sejak lama, dia berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Ye memiliki darah ras naga yang sangat kuat dan adalah keluarga kami dalam ras iblis. Apa arti dari kata-katamu? Benar bahwa energi inti yang Tuan Ye kembangkan sangat murni, tetapi darah naga dalam tubuhnya bahkan lebih murni. Apakah Ansuan tidak memberitahu kalian bahwa dia hampir berlutut di bawah tekanan naga Tuan Ye? Yu Xin berkata tanpa mundur sedikit pun. Gu Xie dan Gold Sun kaget mendengarnya. Mereka hanya tahu bahwa klan rubah giok mengambil seorang anak manusia dan benar-benar tidak tahu bahwa darah ras naga Ye Yuan begitu kuat. Kekuatan Ansuan tidak lebih lemah dibandingkan dengan salah satu dari mereka, dan dia bahkan tidak tahan terhadap tekanan naga Ye Yuan. Seberapa murni darah dalam tubuh anak ini harus?
Pameranmu tidak ada artinya? Apakah kamu mempersiapkan draftnya juga? Bagaimana mungkin seorang manusia kecil seperti ini memiliki darah ras naga yang begitu murni? Yusin, kamu terlalu naif, kamu tidak berpikir bahwa kamu bisa mengusir kami dengan hanya beberapa kata, kan? Goldsun berkata dengan senyum sinis. Ternyata, Goldsun sama sekali tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa memiliki darah ras naga yang begitu murni. Bagaimana ini mungkin? Lupakan Ye Yuan. Bahkan di seluruh wilayah iblis terlarang, tidak ada yang memiliki darah ras naga yang begitu murni. Ye Yuan melihat Goldsun dan Gusie. Dengan menghela napas ringan, dia berkata dengan meremehkan, dua orang bodoh. Wajah Gusie dan Goldsun berubah. Mata mereka menjadi tajam, dan mereka berkata serempak, anak kecil, apakah kamu ingin mati? Orang-orang yang ingin mati adalah kalian berdua. Saat mengatakan ini, kekuatan naga Ye Yuan dilepaskan sepenuhnya, momentum yang mengesankan di tubuhnya naik ke puncak. Ekspresi Gusie dan Goldsun berubah drastis. Hanya pada saat ini mereka tahu bahwa perkataan Yusin sebelumnya tidak dibesar-besarkan sama sekali. Ras naga Ye Yuan ini terlalu menakutkan. Saat ini, Ye Yuan di mata mereka seperti dewa surga yang tinggi, sedangkan mereka sendiri adalah dua semut. Seperti halnya Ansuan, keberadaan iblis dalam tubuh Gusie dan Goldsun menjadi tidak stabil dan gelisah, hasrat untuk tunduk timbul tanpa terkendali. Sementara itu, para anggota klan di belakang mereka semua berlutut satu persatu seolah memberikan penghormatan kepada seorang penguasa. Dua orang bodoh, kalian dieksploitasi sebagai alat peledak oleh orang lain dan masih ceria seperti anak-anak. Buah esensi petir ada di sini. Jika kalian memiliki kemampuan, datanglah dan ambil sendiri, Ye Yuan berkata dengan dingin. Setiap kali Ye Yuan menembus batas kecil, darah naga di dalam tubuhnya akan lebih terstimulasi, tekanan ras naga pada tubuhnya akan lebih kuat juga. Tekanan naga yang ia lepaskan sekarang bahkan lebih kuat daripada yang dirasakan oleh Ansuan saat itu. Gusie dan Goldsun berusaha sekuat tenaga untuk menahan tekanan naga Ye Yuan. Ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Mereka menemukan bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan sama sekali tidak salah. Mereka tidak tahu apa-apa dan datang ke klan rubah untuk membuat keributan. Mereka awalnya mengira bahwa klan rubah hanya buah kesemek yang lembut, dan dengan kerjasama dua klan mereka, klan rubah pasti akan menderita banyak kerugian. Namun pada akhirnya, setelah mereka tiba di sini, mereka baru menemukan bahwa anak manusia ini sebenarnya sangat kuat. Ansuan, anak biadab itu pasti menderita kerugian besar di tangan Ye Yuan. Kalau tidak, mengapa dia begitu baik mengungkapkan kabar tentang buah esensi petir? Perasaan penyesalan merasuki Gusie dan Goldsun, masih belum pergi juga untukku. Ye Yuan menatap mereka dan berkata dengan tajam. Suaranya sombong, bahkan jika kamu memiliki darah ras naga, kamu hanya sampah tingkat 4, menjadi seorang pahlawan tidaklah semudah itu. Tiba-tiba, terdengar suara. Kemudian, sosok itu mendekati Ye Yuan dengan kecepatan luar biasa. Ah Tuan Ye, hati-hati, Yusin baru saja berteriak untuk memperingatkannya, tetapi sosok itu sudah tiba di depan Ye Yuan. Dalam sekejap, sosok itu sudah bertukar beberapa puluh kali serangan dengan Ye Yuan dengan kecepatan kilat. Ketika semua orang menyadari, Ye Yuan dan sosok itu sudah terpisah. Pertukaran seperti itu membuat orang merasa sesak napas. Baru saat itu semua orang akhirnya melihat dengan jelas siapa sosok yang datang. Ketika klan rubah melihatnya, wajah mereka semua berubah drastis, terutama Yusin. Orang ini adalah Wolf Fang yang hampir membunuhnya. Pria ini adalah orang terkuat di generasi muda seluruh wilayah Gunung Azure. Berdiri di sana, aura yang mengesankan terpancar, di bawah pandangan kagum semua orang. Auranya sebenarnya bisa bersaing dengan tekanan naga Ye Yuan sebagai lawan sejajar. Memang, Wolf Fang masih kuat, seperti sebelumnya, tidak bisa mengalahkan sampah sepertiku. Tampaknya kalian dan serigala bodoh, ternyata hanya sampah semata. Ye Yuan melihat Wolf Fang di depannya dan berkata dengan dingin. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a